Selamat malam untuk kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam acara persekutuan doa malam hari ini. Mari kita mulai di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita mulai ibadah ini, kita masuk ke dalam saat teduh. Bapa di surga, kami serahkan persekutuan doa malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau pimpin dan Engkau memberkati kami. Walaupun jemaat tidak bersama-sama dengan kami, berdoa bersama-sama di gereja. Dan saat ini mungkin mereka ada di rumah maupun di tempat-tempat yang lain, mereka sedang menyaksikan. Dalam hal ini kami mohon Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati. Supaya persekutuan doa malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kuasa, berikan hati yang sungguh-sungguh untuk menghadap hadirat-Mu pada malam hari ini. Oleh karena itu kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Ku yakin ya. Saudara, kita yakin pada saat Tuhan berfirman, maka semuanya akan terjadi dan kita tetap beriman bahwa Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menggerak. Ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita ulangi pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
hanya ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari setiap pribadi kita datang di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya kuasa dan mujizat Tuhan boleh terjadi di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan mampu mengatasi segala sesuatu. Oleh karena itu kita yakin dan percaya Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong dan melindungi setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kami rindu setiap kita boleh datang di hadapan Tuhan. Setiap kita boleh datang untuk berdoa di hadapan Tuhan. Setiap kita mohon kekuatan, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan setiap jemaat. Mungkin saat ini engkau menghadapi berbagai tantangan, kesulitan. Engkau rindu pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Kau boleh datang di hadapan Tuhan, boleh berdoa secara pribadi. Tuhan akan mendengarkan setiap seruan doamu. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita imani, kita percaya. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami masing-masing, dimanapun mereka berada. Kami rindu Tuhan, Engkau terus menguatkan iman mereka, Engkau terus menolong dan Engkau melindungi dalam kehidupan mereka. Engkau berkatilah usaha pekerjaan mereka masing-masing. Jikalau ada di antara jemaat kami yang sakit, Tuhan Engkau jamah dan Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kalau ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau ada yang tawar hati, Tuhan Engkau akan menghibur dan memberikan kekuatan mereka. Dan kami juga berdoa untuk pekerjaan mereka masing-masing. Apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang sudah Tuhan tentukan dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan Engkau tolong dan berkati. Dan Tuhan akan membantu apa yang menjadi kebutuhan mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Teguhkan dan kuatkanlah iman dari setiap jemaat kami satu persatu dimanapun mereka berada. Walaupun hari Minggu untuk beberapa waktu ini mereka tidak beribadah di gereja, tetapi mereka tetap rindu, mereka tetap bersekutu, mereka tetap mempunyai kerinduan datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah setiap seruan kami ini. Dan Tuhan juga berkati masa depan gereja kami. Tuhan juga akan memberkati setiap pengurus. Tuhan akan memberkati setiap hamba Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat dan bijaksana. Kami juga berdoa untuk virus corona. Tuhan, kami mohon belas kasihan daripada Engkau. Biarkanlah virus ini secepatnya boleh berlalu. Dan kami boleh melakukan setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami. Dan biarkanlah hidup kami boleh memuliakan akan nama Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia. Berkatilah negara yang ada di dunia ini. Berkatilah Kalimantan Barat. Dan berkatilah kota Singkawang. Biarkanlah kota kami boleh dipulihkan. Kota kami boleh diberkati. Dan semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian lagi.
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita ulangi pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik, selimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naik syukur-Mu buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru takkan pernah pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naik syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar saja. Besar setiamu, besar besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa. Besar setiamu selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh memiliki Allah yang seperti Engkau, yang selalu memberikan pertolongan, selalu memberikan penghiburan, selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami mau baca firman Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami supaya kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara sekalian, untuk mendasari semuanya ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar ciri doa atau teladan yang Yesus lakukan di dalam kehidupan selama Tuhan Yesus
dia melakukan pelayanan ya di dunia semasa dia hidup. Apa ciri, apa teladan yang Yesus berikan kepada kita sebagai orang yang kepadanya? Yang pertama yang Yesus lakukan, ciri doa yang Yesus lakukan, yaitu Yesus pelayanan Tuhan Yesus semasa dia hidup. Yesus memang pernah berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi ada kalanya Tuhan Yesus itu dia berdoa seorang diri atau sendiri. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 14 ayat 23 mencatat begini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ciri yang pertama yang Yesus lakukan, Yesus berdoa seorang diri. Tadi saya katakan, memang Tuhan Yesus pernah berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi yang lebih banyak yang Yesus lakukan itu, dia berdoa seorang diri. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memang mungkin di dalam keluarga kita juga seringkali berdoa bersama-sama. Tetapi yang mau saya katakan di sini, secara pribadi kita juga menyediakan waktu kita secara khusus, secara pribadi kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Semalam atau subuh ya, yang Yesus lakukan, dia berdoa seorang diri. Lalu yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Yaitu Yesus berdoa bagi kepentingan orang lain. Ini ciri doa yang kedua. Yesus adalah sebagai pendoa syafaat. Ya, kadang-kadang kita berdoa, ya terlalu sering kita hanya berdoa untuk secara pribadi kita. Kita kadang-kadang hanya berdoa untuk kebutuhan kita masing-masing. Yang kita doakan untuk diri kita, saya atau aku. Ya, kita mohon saya atau aku yang selalu kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kita jarang kita doa syafaat. Artinya kita jarang mendoakan orang lain. Atau kita jarang mengingat orang lain pada saat kita berdoa. Yang Yesus lakukan di dalam Yohanes 17 ayat 9 begini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Yang kedua ini, Yesus berdoa syafaat. Dia tidak egois, dia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia juga berdoa untuk orang lain. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan doa kita? Apakah doa kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri dan kita lupa bersyafaat? Kita lupa berdoa untuk kebutuhan orang lain. Kita lupa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita lupa berdoa untuk keadaan, situasi-situasi yang kita hadapi ini. Yesus memberikan contoh, Yesus memberikan teladan kepada kita. Pada saat dia masuk dalam pelayanan, ada banyak hal yang dia lakukan, ada banyak hal yang dia doakan. Yang satu hal dia itu adalah doa syafaat. Ciri doa Yesus yang ketiga adalah Yesus berdoa secara rutin. Nah, ini Yesus berdoa secara rutin di dalam Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi
dan berdoa. Ciri yang ketiga, Yesus itu berdoa secara rutin. Artinya doanya itu sudah terjadwal, sudah dia atur sedemikian rupa. Pada saat dia sudah sampai, dia berdoa. Ada rutin dia lakukan. Dia tidak melakukannya setengah-setengah. Dia tidak melakukan hari ini dia lakukan, besok dia tidak lakukan. Atau sudah lama lagi dia tidak melakukan lagi. Tetapi dia rutin. Seringkali kita katakan bahwa doa itu adalah napas kehidupan kita. Kalau itu adalah napas kehidupan kita, kalau saudara dan saya sebagai orang percaya, kita tidak rutin untuk berdoa, bagaimana dengan pernapasan kita? Coba kalau kita beberapa menit kalau kita tidak bernapas, ya mungkin kita bisa tidak hidup lagi. Ya, doa juga begitu. Saudara, kita itu adalah napas kehidupan kita. Kita harus rutin ya dalam kita berdoa. Jangan hari ini berdoa, besok tidak berdoa, lalu 1 bulan lagi kita baru berdoa. Yesus, dia anak Allah. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan kepada kita. Dia lakukan secara rutin dalam hal berdoa. Mungkin saudara bisa doa pagi atau subuh atau malam. Tetapi apakah engkau lakukan secara rutin atau tidak? Yesus memberikan contoh dan teladan kepada kita. Malam hari ini ada 3 hal yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Yesus mau memberikan contoh kepada kita dalam hal berdoa. Yang pertama, Yesus berdoa seorang diri. Yang kedua, Yesus berdoa untuk kepentingan orang lain. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa secara rutin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar, kita melakukan ini supaya iman kita semakin hari semakin teguh. Iman kita semakin memuliakan akan nama Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan semakin hari semakin kuat. Biar firman Tuhan malam hari ini akan memotivasi kita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Saudara dan saya, kita harus tetap berdoa, berdoa, dan berdoa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat satu pujian. Aku percaya saatku tidak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat kita melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
ku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Asal kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudara, saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Secara khusus kami akan berdoa untuk saudara-saudara, baik saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan. Mungkin ada pergumulan, ada permasalahan, ada sakit penyakit. Apapun persoalan yang kita hadapi pada saat ini, engkau percaya. Tangan engkau bisa letakkan di dadamu. Artinya engkau percaya, engkau mengandalkan Tuhan. Engkau membutuhkan Tuhan untuk menolong dalam kehidupan. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Jemaat yang ada di rumah, mungkin saat ini mereka sedang menyaksikan. Saat ini mungkin ada persoalan, ada masalah, ada kesulitan yang mereka hadapi. Bahkan ada sakit penyakit yang mereka hadapi. Secara khusus kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan berikan kekuatan. Kalau ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau ada yang sakit, Tuhan engkau jamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Mereka memiliki persoalan, Tuhan engkau akan menyelesaikan. Mereka yang tawar hati, Tuhan akan menghibur mereka. Mereka bergumul dengan pekerjaan, mari Tuhan engkau akan menolong. Dan engkau akan buka jalan bagi kehidupan mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, karena kami percaya atas perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Yesus lakukan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan malam hari ini. Dan Tuhan akan memberkati kami semuanya. Anugerah dari Tuhan, keselamatan dan cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan dengan Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menyertai jemaat sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.